BTS membuat sejarah dengan rekor siaran langsung Weverse terpendek, semua karena dia ingin menguji platform. Ketika berbicara tentang cara sempurna untuk berkomunikasi dengan penggemar, netizen selalu sangat beruntung dengan berbagai platform media sosial. Secara khusus, salah satu cara komunikasi yang paling disukai adalah melalui siaran langsung, dan BTS tidak berbeda. Selama bertahun-tahun, mereka senang berbagi kehidupan mereka dengan penggemar dan sekarang dipindahkan ke Weverse tidak ada bedanya. Sejak grup tersebut memindahkan siaran langsung mereka ke Weverse, para anggota punya sesi yang sangat lama hanya mengobrol dengan ARMY tentang kehidupan mereka, apa yang telah mereka lakukan, dan bercanda dengan orang lain. Baru-baru ini, ARMY tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka ketika pemberitahuan bagi banyak orang muncul untuk mengatakan bahwa anggota V memulai siaran langsung. Dari judul tanda tanya untuk gambar fitur yang aneh, tidak ada yang tahu tentang apa siaran itu. Pada awalnya, V sepertinya tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan musik jazz yang menampilkan visualnya yang mempesona. Dia kemudian mulai tersenyum malu-malu menambahkan, "Oh, itu berhasil," setelah pada dasarnya membanyakan semua orang dengan visualnya. Idola itu tampaknya tenggelam lagi dalam musik di latar belakang. Tapi, sepertinya ada alasan sebenarnya untuk memulai live dan itu membuat ARMY tertawa. V memulai dengan menjelaskan bahwa biasanya saat mereka melakukan live streaming selalu ada seseorang yang bersama mereka. V mengatakan, "Kalau aku ingin melakukan streaming langsung, seorang karyawan perusahaan harus masuk." Tapi, Vicky kemudian menjelaskan bahwa seperti kebanyakan orang, dia memperhatikan bahwa Weverse punya pembaruan setelah menggunakan ponselnya. Idola itu kemudian menjelaskan bahwa setelah melihatnya, dia ingin memastikan itu berhasil. V mengatakan, "Tombol live di ponselku diperbarui, jadi aku mencobanya dan berhasil." Setelah beberapa detik hanya tersenyum dan menjadi imut, V menjelaskan bahwa dia baru saja melakukan tes, kemudian melambai sebelum mematikan siaran setelah hanya 1 menit 34 detik. Ketika siaran selesai, ARMY bergegas ke media sosial untuk berbagi kegembiraan mereka tentang benar-benar berhasil menangkap siaran dan betapa lucunya V. Banyak juga yang bercanda bahwa setelah Jin mencetak rekor siaran langsung terlama saat merayakan ulang tahun RM selama jadwal di luar negeri, V telah memecahkan rekor siaran langsung terpendek yang pernah ada. Mempertimbangkan betapa berbedanya kedua bajang itu menunjukkan betapa ikoniknya para anggota BTS. V juga memberi fans update chaotic tentang kemajuan album solonya. Siaran langsung singkat membuat penggemar menginginkan lebih dan dia tidak mengecewakan ketika dia menjawab beberapa pertanyaan, memberi penggemar pembaruan penting tentang hidupnya, termasuk kemajuan album solonya. V memberitahu penggemar tentang anjingnya yang menggemaskan. Yeontan memberitahu ARMY bahwa teman berbulunya ada di rumah keluarganya, tapi bahkan V ingin lebih banyak pembaruan tentang temannya. Penggemar lain meminta saran V tentang sesama anggota BTS. Jungkook yang bercanda dengan penggemar mengabaikan mereka. V dengan manis memberitahu penggemar bahwa Jungkook mencintai mereka. Ketika datang ke pekerjaan solonya, dia memiliki pembaruan yang kacau untuk para penggemar. Seorang bertanya kepadanya apakah dia sedang mengerjakan album solonya, dan dia dengan semangat mengonfirmasi bahwa dia sedang mempersiapkan album itu. Setelah mengonfirmasi, dia berbagi bahwa dia baru saja menghapus semuanya sepenuhnya dan memulai dari awal lagi. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa inilah mengapa siang dan malamnya tertukar sejak dia mengerjakan materi baru. Ini bukan pertama kalinya V menghapus musiknya. Dia juga mengatakan kepada penggemar pada bulan Maret tahun ini bahwa dia menghapus semua materi yang direkam untuk mixtape-nya. Fans dengan kocak bereaksi terhadap berita itu, dengan bercanda menyarankan ARMY lain untuk mengunduh lagu-lagunya dengan cepat ketika dia merilis albumnya karena dia mungkin berubah pikiran lagi. Fans juga mengakui betapa pekerja kerasnya V, mengetahui bahwa ketika dia siap untuk berbagi karyanya dengan kita, tidak diragukan lagi akan layak untuk ditunggu. Meskipun mungkin singkat, ARMY senang V memutuskan untuk mengaktifkan Weverse hanya untuk mengobrol dengan penggemar, meskipun itu hanya untuk menguji sebuah aplikasi berfungsi setelah pembaruan. Seperti banyak orang, BTS masih membiasakan diri melakukan siaran Weverse dan sang idola melakukan layanan kepada ARMY dengan mengujinya. Yang kedua, Jin menjadi dongeng paling menggemaskan selama penayangan perdana Emergency Declaration. Jin mungkin yang tertua di antara grup anggota BTS, tetapi di keluarganya dia adalah putra bungsu. Pergeseran di antara dua peran itu harus datang kepadanya secara alami pada saat ini, tergantung pada jenis perusahaannya, tapi jarang bagi para penggemar untuk mengintip Jin dalam peran terakhir.
Episode terbaru Bangtan Bang menunjukkan beberapa momen di balik layar saat Jin menghadiri pemutaran perdana film Emergency Declaration bulan lalu. Di acara itu, Hyun tertua BTS itu terlihat digendong oleh dua aktor senior, Kim Namgil dan Lee Sang-yeop. Sementara Jin tampak gugup dikelilingi oleh begitu banyak orang yang tidak dikenal di acara itu. Begitu Kim Namgil mendatanginya, dia merasa tenang. Dia menggoda aktor itu seperti dosa yang lucu sebelum mengakui bahwa dia merasa sulit untuk merasa nyaman di sekitar begitu banyak selebriti. Kim Namgil tidak hanya meyakinkannya bahwa itu baik-baik saja, tapi juga menggandeng tangannya dan memperkenalkannya kepada semua orang di ruangan itu. Dengan Hyungnya di sisinya, Jin tampak lega dan berinteraksi dengan orang-orang dengan lebih mudah. Sementara Kim Namgil harus pergi untuk mengurus hal-hal lain di pesta, segera setelah Lee Sang-yeop datang dan menemani Jin sebentar. Begitu Jin bertemu dengannya, energi Dongseng kembali ke 100, sementara dia memberitahu Lee Sang-yeop tentang betapa gugupnya dia saat bertemu dengan pemeran film lainnya. Aktor itu terus meyakinkannya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jin bahkan memperkenalkan Lee Sang-yeop ke kamera Bangtan TV dan kemudian menunjukkan kepadanya pose yang telah dia latih untuk foto pers. Sang-yeop memberinya beberapa saran tentang pose itu, tetapi ketika Jin mulai sadar tentang pose yang telah dia latih, aktor itu menenangkan dengan mengatakan, tidak ada aturan, lakukan saja sesukamu. Yang ketiga, Crush menceritakan tentang bagaimana dia menjadi dekat dengan J-Hope. Crush baru-baru ini bertemu dengan Jonathan Tona untuk syuting The K-Star Next Door, di mana keduanya membahas lagu baru Crush Rush Hour yang menampilkan J-Hope dan menceritakan bagaimana Crush dan anggota BTS itu saling kenal. Jonathan mungkin telah bertemu dengan pertandingan komedinya dengan Crush yang dengan mudah memainkan humor khas Jonathan yang lucu dan berpikir cepat. Keduanya terikat sebelum menyelam ke single baru Crush. Rush Hour adalah single pertama Crush dalam 2 tahun karena ia baru saja menyelesaikan wajib militernya. Saat ditanya arti judul lagunya, Crush menjelaskan, sama seperti kata-kata itu seperti lalu lintas dan semua situasi rumit dalam lirik ini digunakan sebagai metafora untuk menunjukkan bagaimana setelah 2 tahun jam sibuk sekarang adalah Rush Hour, kata Crush. Ingin menggali lebih dalam, Jonathan meminta Crush untuk mengungkapkan siapa yang ditampilkan dalam lagu tersebut dan bagaimana keduanya bisa saling kenal. Crush menjelaskan bahwa mereka sebenarnya menjadi lebih dekat karena saudara perempuan J-Hope. Ternyata, Crush bernyanyi di pernikahan saudara perempuan J-Hope Mei lalu. Crush berbagi bahwa sebagai tanda penghargaan, Jo muncul di studio Crush untuk memainkan album solonya Jack in the Box untuk umpan balik sebelum rilis resminya pada bulan Juli tahun ini. Sejak saat itu, keduanya secara alami mulai bertukar materi yang sedang mereka kerjakan, dan ketika Crush memainkan J-Hope lagu barunya Rush Hour, keduanya sepakat untuk berkolaborasi di lagu itu. Ketika keduanya bertemu untuk merekam lagu tersebut, Crush kagum dengan profesionalisme J-Hope. Dengan 3 jam bekerja, J-Hope tidak membutuhkan umpan balik yang membangun dan tidak istirahat. Bekerja keras, bersikeras untuk melanjutkan bahkan ketika dia berkeringat di stan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.